Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang ingin berjuang untuk memperebutkan tiket mahasiswa UI Universitas Indonesia melalui jalur SNBT, Seleksi Nasional berdasarkan tes UTBK. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengupas tentang keketatan prodi-prodi di UI ya, di kelompok Saintek dan juga kelompok Sosum. Di video selanjutnya saya juga akan mencoba share terkait dengan berapa sih skor UTBK yang bisa layak lolos di UI. Tentunya setelah mengikuti video kali ini. Baik, di sesi pertama ini saya akan sampaikan sebuah tabel perbandingan antara jumlah pendaftar dan yang diterima di UI tahun lalu ya. Di SNMPTN 2022, kuota UI itu 1.115, tapi yang mendaftar 18.550. Sehingga bisa dihitung angka yang gagal itu 17.000 lebih ya. SBMPTN tidak jauh berbeda, kuotanya 1.707, pendaftarnya luar biasa, 42.440. Sehingga angka kegagalannya itu 40.000 lebih mahasiswa, 40.733. Bagaimana dengan tahun ini SNBT 2023 UI menambah kuotanya di jalur apa itu di prodi S1 ya 2.576. Berapa pendaftarnya? Kalau merujuk ke tahun lalu nggak jauh beda ya, kisaran 40 ribuan. Maka bisa dipastikan yang gagal itu sangat banyak sekali. Ini menunjukkan betapa memasuki UI itu sangat tinggi persaingan, sangat tinggi keketatannya. Untuk itu teman-teman dari daftar prodi yang akan saya share ini mudah-mudahan bisa membantu ya memilih prodi-prodi yang punya peluang besar untuk bisa lolos. Baik, saya mulai dari klaster satu. Klaster yang paling ketat, prodi-prodi yang paling sulit ditembus. Ada prodi apakah di UI? Ya, pertama selalu dan selalu FK, pendidikan dokter, teknik biomedis, gizi, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu komputer. Hanya 2, 3, dan 4% saja peluangnya. Ini prodi yang tiap tahun selalu muncul sebagai prodi yang paling ketat, paling sulit ditembus, paling besar persaingan. Dan ini menunjukkan teman-teman peluangnya juga kecil jika memilih prodi-prodi. Kenapa? Karena memang antara kuota dan peminat ini selisihnya sangat besar. Teknik biomedis itu hanya 14 kuotanya, gizi hanya 20, keselamatan dan kesehatan kerja hanya 18. FK dan ilmu komputer ini besar, tapi peminatnya juga di atas 1.000 lebih, bahkan FK 2.800-an. Ini menunjukkan betapa persaingan masuk I luar biasa ketatnya. Untuk itu teman-teman harus siap dengan skor yang sangat tinggi untuk bisa merebut prodi-prodi ini. Klaster kedua ada sistem informasi, arsitektur interior, farmasi, teknik komputer, dan arsitektur. Ini ada di angka 4, 5, dan 6% saja peluangnya. Masih sangat kecil juga, masih di bawah 10%. Peminatnya luar biasa. Sistem informasi ini 1.000 lebih, kemudian arsitektur interior karena hanya 20, maka dia juga sangat ketat karena kuotanya sangat kecil. Nah, di prodi ini juga membutuhkan skor-skor UTBK yang sangat tinggi. Sehingga teman-teman kalau memang tidak siap dengan skor tinggi, ya mendingan pilih prodi yang agak tidak ketat gitu ya. Di klaster ketiga ada pendidikan dokter gigi, FKG, kesehatan lingkungan, ilmu kesehatan masyarakat, statistika, aktuaria. Lumayan lebih longgar ya, tapi masih di bawah 10%, di angka 6 dan 7% peluangnya. Tapi mendingan dibandingkan yang klaster satu dan klaster 2. Klaster keempat ada ilmu keperawatan, teknik industri, matematika, teknik sipil, dan teknik lingkungan. Nah, ini sudah mulai agak longgar teman-teman, di angka 8, 10, bahkan ini teknik lingkungan di angka 12%. Sudah di atas 10%. Prodi-prodi ini layak untuk dipilih, layak untuk diperebutkan ya. Dengan skor UTBK yang menengah mungkin masih bisa tembus. Tapi memang karena UI itu banyak dipilih oleh mahasiswa dari penjuru Indonesia, maka persaingannya juga bisa jadi skornya tinggi-tinggi ya. Walaupun peminatnya itu tidak ketat, tapi yang bersaing di sini itu skor-skor yang sangat tinggi. Jadi teman-teman tetap waspada terhadap prodi-prodi yang ada di UI. Di klaster kelima ada teknik mesin, teknik elektro, biologi, teknik perkapalan, dan geologi. Ada di angka 12 dan 14%. Luar biasa ini. Di atas 10% itu sudah lumayan ya. Ini menjadi alternatif pilihan. Yang ingin masuk UI, bisa jadi prodi-prodi ini layak untuk dijadikan salah satu pilihan. Lanjut di klaster keenam ada geofisika, teknologi bioproses, geografi, teknik kimia,
teknik metalurgi dan material. Nah, ini semakin besar angkanya 15, 17, bahkan ini 18% peluangnya. Luar biasa teman-teman. Ini eh, profil-profil prodi DUI di klaster ke-6 bisa menjadi salah satu alternatif untuk mempertinggi peluang lolos di jalur SNBT. Dan dua prodi terakhir, kimia dan fisika, ada di angka 21, bahkan fisikanya 27%, mendekati 30%. Hampir sepertiganya bisa lolos ini. Kuotanya 42, yang minat hanya 154. Nah, ini layak untuk dipilih teman-teman prodi-prodi ini sebagai salah satu teknik ya, atau salah satu strategi untuk bisa tetap lolos di UI. Kita lihat di kelompok sosum, klaster 1 yang paling ketat ada kriminologi, ilmu HI, bahasa dan kebudayaan Korea, ilmu komunikasi, dan sastra Inggris. Ini sangat ketat sekali ya, di angka 1 dan 2% saja peluangnya. Karena memang kuotanya kecil ya. Kriminologi kenapa menjadi yang paling ketat? Karena kuotanya hanya 18, peminatnya 1292. Sama dengan HI, dan juga bahasa Korea hanya 18-17, tapi yang berminat sangat banyak sekali. Hanya 1 dan 2% saja peluangnya. Hati-hati betul. Hindari kalau bisa memilih prodi ini, karena kalau teman-teman tidak siap dengan skor tinggi, maka bisa jadi teman-teman masuk di kategori yang tidak bisa lolos karena sangat tinggi persaingannya. Klaster kedua diisi prodi ilmu kesejahteraan sosial, psikologi, ilmu politik, bisnis Islam, dan sosiologi. Di angka 3 dan 4%, masih sangat kecil, masih bahkan di bawah 5% ya peluangnya. Ini memang karena kuota di UI sangat kecil ya. Psikologi ini sangat besar, tapi berbanding dengan peminatnya juga luar biasa, 2.600 lebih. Kemudian bisnis Islam ini hanya 17 apa itu kuotanya, tapi peminatnya 398, sehingga angka persaingannya sangat tinggi ya. Keketatannya 4,27. Nah, prodi-prodi ini juga harus berhati-hati kalau memilih prodi ini di UI. Klaster ketiga ada sastra Jepang, manajemen, ilmu perpustakaan, ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi fiskal. Nah, ini juga masih sangat kecil peluangnya, di angka 4 dan 5% saja peluangnya. Karena memang peminat dan kuota ini selisihnya sangat besar. Manajemen walaupun 107 kuotanya, tapi yang berminat 2.000 lebih, 2.316, luar biasa. Ilmu perpustakaan hanya 24 kuotanya, tapi peminatnya 472, sehingga angka keketatannya sangat sangat rendah ya. Peluangnya sangat rendah, 4 dan 5% saja. Di klaster keempat ada ilmu ekonomi Islam, akuntansi, ilmu hukum, sastra Arab, dan sastra Indonesia. Nah, ini sudah mulai agak besar, tapi masih di bawah 10%. Di angka 5 dan 6% saja peluangnya. Ekonomi Islam itu hanya 17 kuotanya, sastra Arab dan sastra Indonesia masing-masing hanya 24. Ilmu hukum sangat besar, 165, tapi peminatnya 2.641. Mirip dengan akuntansi ya. Kuotanya besar sekali 95, tapi peminatnya 1.570. 6 dan 5% ini masih angka yang belum aman untuk suatu persaingan. Masih kecil peluangnya. Di klaster kelima ada ilmu filsafat, ilmu ekonomi, sastra Cina, ilmu administrasi negara, dan ilmu sejarah. Di angka ketatan 6 dan 8%. Ini juga masih sangat ketat sekali, masih di bawah 10%. Masih sulit untuk ditembus. Jadi hati-hati teman-teman, tapi ini bisa menjadi pilihan dibandingkan yang klaster 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini sudah mulai agak longgar. Di klaster ke-6 ada sastra Perancis, sastra Jerman, arkeologi Indonesia, antropologi sosial, dan sastra Rusia. Nah, ini sudah ada yang di angka 8, 9, 10, bahkan sastra Rusia 13% peluangnya. Antropologi sosial 10%. Jadi sudah agak tinggi angka keketatannya, menunjukkan persaingannya lebih rendah, peluangnya lebih tinggi. Di dua prodi terakhir, di kelas tertentu ada sastra Belanda dan sastra daerah, 15 dan 18%. Karena memang kuotanya sangat kecil ya UI ya. Ini di angka 15 dan 18%. 18% mendekati 20%, mendekati 1/5. Jadi teman-teman ini gambaran betapa persaingan prodi-prodi di UI itu sangat ketat. Walaupun mungkin peminatnya tidak banyak, tapi bisa jadi yang bertarung masuk UI itu adalah anak-anak yang punya skor UTBK tinggi. Jadi tetap persiapan dengan optimal, persiapan dengan maksimal. Jika ingin mimpi kuliah di UI, maka pastikan skor UTBK-nya harus optimal. Baik, semoga data ini membantu. Sampai ketemu di video berikutnya untuk membahas tuntas skor UTBK di UI. Tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.